hebatnya. Apa kabarnya nih malam ini? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga kalian selalu semangat untuk terus menuntut ilmu. Nah, dan jangan lupa, jangan bosan-bosan, mari kita berdoa bersama agar pandemi yang ada di negara kita ini cepat berlalu, agar kita bisa berjumpa kembali di dalam kelas. Nah, hari ini kalian belajar bersama Ibu Fia ya. Dan untuk pelajaran hari ini yaitu kita akan belajar mengenai tematik. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku serta alat tulisnya. Sudah disiapkan? Anak hebat. Jika sudah, kita baca doa dulu ya sayang, agar diberi kemudahan, kelancaran, serta diberi ilmu yang bermanfaat tentunya. Ibu pimpin ya, kalian di rumah ikuti. Oke sayang? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Bagaimana sayang? Sudah baca doa semuanya? Anak pintar. Nah, untuk materi kali ini yaitu kita masih belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat. Jadi untuk malam ini kita belajar 2 pembelajaran ya sayang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu harap yang pertama kalian dapat melakukan percobaan, pemantulan, dan penyerapan bunyi dengan baik. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat menuliskan hasil percobaan dengan tanggung jawab. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Itu untuk pembelajaran ketiga ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran yang keempat, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu harap yang pertama kalian dapat menyebutkan bentuk sikap persatuan dan kesatuan dengan benar. Nah, adapun yang kedua, Ibu harap kalian dapat membuat peta pikiran mengenai gotong royong dengan tanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran kita malam ini di pembelajaran 3 dan pembelajaran keempat. Sudah siap belajar? Nah, adapun alat dan media pembelajaran kali ini, yang pertama, Ibu memiliki 2 buah tabung. Nah, ini tabung ya sayang. Nah, ini tabung. Lalu, beberapa tumpukan buku. Buku apa saja ya? Di sini Ibu menggunakan 12 buku. Lalu ada arloji. Pastikan arlojinya ada detaknya ya. Terdengar detaknya. Jangan arloji yang mati, oke sayang? Piring kaca ya. Piring kaca atau piring beling. Dan kainnya bebas ya, kain apa saja. Nah, kalian di rumah bisa persiapkan alat dan media tersebut ya. Oke sayang? Karena kita akan melakukan percobaan. Penasaran seperti apa? Simak terus ya penjelasan dari Ibu. Dan untuk ayah bunda, saya tidak bosan-bosan untuk mohon kerjasamanya ya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih banyak atas kesetiaannya selama ini. Terima kasih juga nih anak soleh dan solehanya Ibu yang selalu semangat sekali dalam menuntut ilmu. Baik, silakan dibuka bukunya, dibaca terlebih dahulu ya. Ingat, catatlah bagian yang menurut kalian penting. Selamat belajar, semangat selalu sayang. Nah, masih ingatkah kalian mengenai tari tradisional? Ya, salah satu tari tradisional yaitu tari kecak dari Bali. Nah,
Dalam tari kecak, teriakan pemainnya itu sangat dibutuhkan. Nah, bila jumlah penarinya banyak, tentu banyak pula suara yang kita dengar. Tari kecak biasa disajikan di ruang terbuka. Nah, teriakan pada tari kecak dengan teriakan kamu di dalam rumah tentu berbeda, bukan? Yuk, hari ini kita belajari mengenai pemantulan dan penerapan bunyi. Masih ingatkah kalian mengenai bunyi? Ya, bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Bunyi berasal dari benda yang bergetar, yang merambat melalui suatu medium seperti udara, air, dan benda padat. Sedangkan pemantulan bunyi yaitu suatu peristiwa yang terjadi akibat pemantulan bunyi terhadap dinding pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut menyebar kemana-mana. Itulah yang dinamakan pemantulan bunyi, sayang. Berdasarkan jarak antar dinding pantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Nah, tentunya kalian sudah pernah bernyanyi di kamar mandi dong. Dan suaranya pasti terdengar lebih keras dan lebih enak didengar. Betul tidak? Dibanding kalian bernyanyi di ruangan yang terbuka. Nah, pada ruangan kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Selanjutnya yang kedua ada gaung atau kerdam. Nah, ketika kamu berbicara di dalam sebuah gedung yang sangat besar, nah dinding gedung itu akan memantulkan suara kamu. Nah, biasanya selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya di dalam gedung sangat kecil, sehingga bunyi pantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Nah, selanjutnya ada gema. Misalnya, ketika kamu berteriak di depan dinding tebing yang tinggi, nah suara kamu itu akan seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Nah, gema dan gaung itu hampir sama, yaitu terjadi karena pantulan bunyi. Nah, ini Ibu ibaratkan kalian berteriak, "Saya lapar." Nah, kalian baru mengucap lapar, tapi pantulan bunyi sayanya itu sudah terdengar untuk gaung. Berbeda dengan gema, ketika kalian berteriak, "Saya lapar." Nah, pantulan bunyinya itu akan terdengar setelah kalian berteriak, "Saya lapar." Jadi, saya lapar, baru ada pantulan bunyi saya lapar, berbeda dengan gaung. Nah, selanjutnya ada penyerapan bunyi. Nah, untuk menghindari peristiwa yang merugikan, biasanya gedung-gedung bioskop atau gedung pertunjukan menggunakan peredam bunyi. Peredam bunyi itu yaitu bahan-bahan yang permukaannya lunak atau empuk. Contohnya karet, karpet, gabus, kapas, dan wol. Nah, maka dari itu suara di gedung bioskop tidak terdengar sampai keluar ruangan. Nah, itu ya. Nah, sekarang yuk kita lakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Buka halaman 133 sampai dengan 135. Selamat mencoba. Nah, sekarang Ibu akan melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Bisa dibuka ya halaman 133 sampai dengan 135. Nanti hasil percobaan ini kalian tuliskan ya pada halaman 135. Oke, sayang? Nah, di sini Ibu mempunyai tumpukan buku ya. Jadi kalian nanti buat 2 tumpukan buku ya. Nih seperti ini. Ini tumpukan pertama. Ini tumpukan kedua. Harus sama rata ya tingginya. Oke, sayang? Jadi jika ininya 5 berarti jika kanannya 5 berarti kirinya juga harus 5. Oke? Nah, sekarang Ibu minta kalian dengarkan arlojinya di telinga kalian. Apakah terdengar bunyi detaknya? Punya Ibu terdengar ya. Nah, lalu kita letakkan 2 tabung ini di atas buku. Ini ya. Setelah itu kalian masukkan arloji ini ke salah satu tabung
yang sudah kalian letakkan di atas buku. Nih, Ibu masukkan ya. Nah, sekarang kalian dengarkan. Dengarkannya lewat sini ya. Lewat ujung tabung ini. Nah, apakah terdengar? Nah, selanjutnya Ibu akan meletakkan sebuah piring kaca atau beling ya. Nah, di ujung dua tabung ini. Nah, kalian di rumah bisa minta bantuan ayah atau bundanya ya, atau kakaknya. Oke sayang? Untuk melakukan percobaan ini. Nah, setelah itu kalian dengarkan pada ujung tabung ini ya. Apakah terdengar? Ingat ya, catat ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menggunakan kain ini untuk menutup ujung tabung ini. Nah, tadi kan menggunakan piring ya, sekarang Ibu akan menggunakan sebuah kain. Sekarang kalian dengarkan ya. Pada ujung tabung ini, apakah terdengar? Nah, jawabannya bisa ditulis ya pada halaman 135. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa tanyakan langsung ke Ibu Guru. Oke sayang? Selamat mencoba. Ibu tunggu ya foto atau videonya. Terima kasih banyak. Nah, bagaimana sayang? Sudah melihatnya? Nah, sekarang tugasnya kalian lakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi sesuai dengan yang telah Ibu Guru lakukan ya. Lalu tuliskan hasil percobaannya itu pada halaman 135. Selamat mencoba, semangat selalu. Ingat ya, Ibu tunggu foto atau videonya. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran keempat ya sayang. Buka halaman 137. Nah, kita kan makhluk sosial ya, berarti memerlukan bantuan orang lain. Nah, biasanya dalam sikap gotong royong itu ada sikap toleran, yaitu saling menghargai. Nah, hari ini kita akan belajar kembali mengenai bentuk kerjasama. Nah, toleransi adalah sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, contoh sikap memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa yang pertama, menerima dan menghargai orang lain. Lalu, membiasakan hidup rukun. Terus, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi yang ada. Kemudian, tidak menganggap suku sendiri itu lebih baik dibanding suku yang lain. Nah, sekarang kalian buka halaman 141. Di sana ada teks bacaan semangat gotong royong warga masih kental di Desa Sukamaju Sinja. Nah, kalian baca ya. Bisa di stop dulu nih video dari Ibu untuk membaca teks ini. Nah, jika sudah dibaca, sekarang Ibu minta kalian kerjakan tabel 3.5 ya pada halaman 139. Lalu kalian jawab pertanyaan pada halaman 141 dari teks bacaan semangat gotong royong warga masih kental di Desa Sukamaju Sinjai. Nah, yang ketiga membuat peta pikiran tentang gotong royong pada halaman 142. Nah, untuk membuat peta pikiran itu kan ada nilai luhur yang terkandung ya. Nah, nilai luhur itu dimana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan dan kejujuran. Nah, misalnya sikap sukarela, gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Itu ya contoh nilai luhur. Jadi nilai-nilai kebaikan. Selamat mengerjakan, semangat selalu sayang. Nah, untuk kesimpulannya, pemantulan bunyi merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat pemantulan bunyi terhadap dinding pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut menyebar kemana-mana. Nah, gedung-gedung besar seperti bioskop, gedung pertunjukan biasanya menggunakan peredam bunyi. Toleransi adalah sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Dan nilai luhur yang terkandung dalam gotong royong ialah menumbuhkan sikap sukarela, kebersamaan, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Nah, pesannya,
Mari wujudkan semangat gotong royong karena banyak sekali manfaat yang didapat. Salah satunya mewujudkan persatuan dan kesatuan antar warga walaupun berbeda suku, agama, budaya, adat istiadat. Oke sayang? Nah, bagaimana sayang pembelajaran malam ini? Menarik bukan? Apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran malam ini? Jadi yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini bahwa berdasarkan jarak antar dinding pantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemantulan yang memperkeras bunyi asli, yang kedua ada gaung, yang ketiga ada gema. Nah, adapun contoh bentuk persatuan dan kesatuan yaitu adanya bakti sosial. Nah, dari adanya bakti sosial kita bisa bergotong royong. Mungkin itu ya yang dapat Ibu simpulkan dari pembelajaran malam ini. Nah, adapun pertemuan selanjutnya kita akan belajar pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Sebelumnya kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya. Dan untuk tugas-tugasnya bisa dikerjakan esok hari. Jika ada yang masih belum dipahami, langsung tanyakan ya. Jangan ragu, jangan sungkan. Oke sayang? Anak pintar. Mungkin cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak sayang. Sudah semangat selalu dalam belajar. Dan terima kasih juga ya Bunda atas kerjasamanya ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sejarah. Selanjutnya.